Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat asar berjamaah di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dan semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Musola Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Alhamdulillah, kita masuk pada bab 6 ya, tentang tafsir dari syahadat la ilaha, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan nanti akan insyaallah kita bahas sedikit tentang tafsir dari wa anna Muhammadar Rasulullah ya. Kita murojaah karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, al ilmu bil murojaah. Ilmu itu dengan diulang-ulang. Jadi di antara tanda kesombongan itu apa? Aku sudah pernah belajar kok, jadi nggak mau lagi belajar. Saya sudah pernah kok belajar ini, jadi skip dulu lah. Nah, ini tanda-tanda kesombongan. Ya. Padahal ilmu itu dengan diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang, ya lewat kita. Kalau ilmu fikih itu Pak, itu dipraktekkan setiap hari. Contohnya apa? Wudu, ya, mandi besar. Itu sering kita lakukan, rutin, ya, continue. Tapi kalau masalah tauhid, hari ini paham, kalau nggak diamalkan, maka kita akan terjerumus. Ya. Yang kita pelajari contohnya tentang syirik. Kita belajar syirik bukan berarti kita mau terjun kepada kesyirikan, bukan. Tapi kita belajar syirik agar kita terhindar dari perbuatan tersebut, ya. Bukan berarti kita mau terjun pada kesyirikan. Ini yang perlu kita pahami. Pada bab 6 ini, Syekh membawakan dalil, ya, yang nanti akan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Beliau membawakan surat Al-Isra ayat 57. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, mencari wasilah, perantara. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah, serta takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-57.
Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang faidah dari ayat ini, yaitu bantahan atas orang-orang yang menyeru, orang-orang yang mengagung-agungkan, orang yang menjadikan benda mati itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil untuk bantahan bahwasanya orang yang mati itu, Pak, ya, orang yang benda yang mati yang kamu seru itu sedang mencari perantara supaya dekat kepada Robnya. Kok ini malah kalian memohon, meminta kepada mereka. Dan ini mereka bantah juga, Pak. Apa bantah mereka? Kami itu, Mas, tidak menyeru, tidak menyembah kepada kuburan, tidak menyembah kepada pohon, tidak menyembah kepada patung. Terus kenapa kalian melakukan ini? Kita jawab, kita tanya. Kata mereka, kita ini pendosa. Kita ini manusia banyak dosa. Jadi kita mau menjadikan makhluk yang ada di benda ini sebagai perantara agar memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah. Ini jawaban mereka, Pak. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Mereka minta ke kuburan, ya. Alasannya bukan menyembah kuburan, tapi menjadikan orang soleh dalam kuburan ini sebagai perantara untuk minta kepada Allah. Ibaratkan kita ya mau ketemu Pak Wali Kota, kita naik motor bahasa lingkungan ngedek-ngedek ke rumah Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wali, apakah kita diterima? Enggak. Pasti ketemu sama ajudannya dulu, ketemu sama sekretarisnya dulu lah, baru janjian. Ini perumpamaan mereka. Ibaratnya seperti itu, Mas. Jadi kita ini mau minta perantara dulu, minta sama ajudannya dulu, Pak, tolong sampaikan sama Pak Wali, kita mau ketemu jam sekian, hari sekian. Seperti itu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni fastajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Tapi Mas, saya udah berdoa kepada Allah kok belum dikabulkan ya. Nah, ini pasti ada yang salah, Pak. Ya. Apakah Al-Qur'an yang salah? Bukan, kita yang salah. Ya. Ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalau kita berdoa belum dikabulkan, pasti ada something, pasti ada sesuatu yang membuat doa kita belum terkabulkan. Bisa jadi makanan yang kita makan bersumber dari sesuatu yang haram. Minuman yang kita minum bersumber dari sumber yang haram. Bisa dari bekerja di tempat yang haram, menipu orang, ya, berdusta untuk mendapatkan sesuatu itu, ya, mencuri, ya, ini sesuatu yang haram. Pakaian yang kita kenakan dari sesuatu yang haram. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, yang pertama kali kita introspeksi adalah diri kita. Ya. Mungkin kita pernah menzolimin orang, ya. Ini yang perlu diintrospeksi adalah diri kita. Al-Qur'an tidak mungkin salah, Pak. Ya. Allah yang menurunkan, Allah sendiri yang menjaga. Ini bantahan untuk orang-orang yang suka menjadikan benda mati sebagai wasilah. Ya. Menjadikan kubur-kubur sebagai wasilah. Berarti ustadznya ini melarang untuk berziarah kubur. Bukan, Pak. Kita justru sangat dianjurkan untuk menziarahi kubur. Ya. Sering-sering datang ke kuburan, Pak. Buat apa? Ingat mati. Kita ini bakal mati. Yuk. Coba kapan terakhir kita datang ke kuburan? Ya. Datang ke kuburan. Kuburan mbah kita, kakek kita, saudara kita, ya. Datang ke sana, doakan di sana, ya. Ini yang lebih utama. Bukan berarti kita melarang untuk
ziarah kubur. Ini perlu digarisbawahi. Dan benda-benda yang mereka seru nih, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu, ya. La yamliku nafusihim darran wala naf'an. Ya. Tidak mampu mendatangkan mudarat. Tidak mampu mendatangkan kerugian. Begitu juga dengan keuntungan, ya. Jadi benda-benda yang mereka seru ini, yang mereka jadikan wasilah perantara, benda ini tidak menjadikan kemudorotan menjadi kebaikan, ya. Kerugian menjadi kebaikan, enggak. Kalau kita meyakini suatu benda, entah itu cincin, ikat pinggang, ya, menjadikan benda ini sebagai sesuatu yang memiliki mudarat, memiliki maslahat. Kalau saya bawa benda ini, pasti saya untung, ya. Pasti Allah akan melariskan dagangan saya. Kalau saya pakai ikat pinggang ini yang sudah didoa-doain oleh paranormal, bukan mereka yang paranormal, kita yang normal, Pak, ya. Sudah didoakan oleh orang pinter, yang kata dia orang pinter tadi, ya, maka dagangan saya pasti laris. Ini dusta. Kalaupun terjadi itu hanya qadarullah, ya. Bisa jadi ini sebagai tanda atau cara Allah untuk kalau bahasa Jawa itu di alam itu loh. Istilahnya istidraj. Istidraj itu azab yang ditangguhkan, Pak. Azab yang ditangguhkan. Saya, Mas, sudah 3 tahun, Mas. 3 tahun jualan cilok. Sebelum jualan dulu saya minta doa sama Mbah Fulan misalnya. Akhirnya, Mas, alhamdulillah, Mas, usahanya saya lancar, rame, sekarang cabang saya 4. Gara-gara apa, Mas? Gara-gara di batu cincin yang saya pakai ini didoakan sama Simba. Ini kita jawab apa? Istidraj. Azab yang ditangguhkan. Nah, ini, ya. Padahal benda ini tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Begitu juga dengan orang yang minta kepada pohon, pada batu, ya, pada apalagi sungai, laut, ya, gunung. Ini tidak mampu sama sekali. Ini dalil yang menjadikan bantahan untuk mereka yang masih melakukan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, ya, ayat ini menjadi dalil, ya, bahwasanya para nabi itu sangat takut dengan azab yang Allah berikan. Para nabi itu sangat takut dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun itu seorang nabi, Pak, ya. Ini seorang nabi. Dia sangat takut dengan azab yang Allah berikan kepada kaumnya. Ya. Bisa jadi kaum ini melakukan maksiat kepada Allah, diazab, dan orang soleh yang ada dalam kampung ini juga kena. Ya. Orang soleh yang ada di kampung ini juga kena. Kemudian Syekh membawakan dalil. Wa qawlihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzina fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah, zat yang telah menciptakanku
karena hanya Dia yang menunjukkan, memberikan hidayah kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini juga Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala ya, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat ini. Sungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, "Anna makna la ilaha illallah tauhidulillahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu." Sesungguhnya makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah dengan cara ikhlas, beribadah kepada Allah. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu, dan berlepas diri dari peribadahan mereka. Maksudnya itu orang yang tidak menyembah Allah, dan tentang apa-apa yang berkaitan dengan Dia. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, Pak, kita harus berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan kita juga berlepas diri dari atribut-atribut, simbol-simbol, dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Kita berlepas diri. Contohnya apa, Pak? Contohnya perayaan apa yang 25 Desember, Natal. Kita berlepas diri. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbahagia. Kita kalau kita jadi atasan, jadi bos, ya, karyawan kita suruh pakai apa? Topi merah yang ada apanya itu, simbol Sinterklas itu ya. Ini tinggalkan, Pak. Ya. Kadang sering kita lihat ya, kalau masuk bulan Desember itu, ya, ke pusat-pusat perbelanjaan, ya, ke toko-toko kita lewat itu, karyawannya pakai jilbab, tapi pakai topi yang melambangkan kekhususan mereka. Ini tidak boleh dalam Islam. Islam kok kaku banget sih, Mas? Islam ini terlalu kaku katanya. Nggak ada toleransinya. Kita toleransi, Pak. Yang dimaksud toleransi di sini adalah apa? Ya. Mereka mau ibadah, monggo silahkan. Kita ndak ikut campur, kita nggak ganggu, silahkan. Yang dimaksud toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Itu bagi Islam, bagi orang Muslim yang paham. Karena seorang Muslim yang paham dengan agamanya, ya, dia ndak perlu polisi untuk menjaga ketika dia ibadah, Pak. Paham nggak? Ketika kita sholat, ya sholat id lah misalnya gitu kan. Kita nggak perlu pengawalan, ya. Harus dijaga gitu kan, keliling. Nggak perlu. Kalau kita dibunuh pun ketika lagi sholat, syahid kita, ya, surga jaminan kita. Sekarang ini, ya, apa kalau istilahnya tuh kita mengikuti agama mereka itu? Bukan apa? Lupa lagi. Itu bahasanya terlalu ini soalnya terlalu formal. Bukan. Jadi kita tuh seolah-olah kita suruh mengikuti mereka, ya, agar mereka mengikuti kita, ya, yang menjadikan kita nggak keenakan hati, akhirnya ikut perayaan mereka. Toleransi. Ya sejenis itulah toleransi. Tapi ini kayak apa ya? Ya kita intinya kita ini dibuat untuk bermudah-mudahan mengikuti agama mereka. Kalau toleransi jelas kita saling membantu gitu kan. Tapi ini mereka lebaran datang ke rumah kita dengan apa? Dengan imbalan apa? Nanti ketika perayaan mereka, ya, kita disuruh datang ke rumah mereka mengucapkan sesuatu yang membuat ars itu murka, Allah itu marah. Ya. Selamat Natal misalnya. Ini
ucapan yang sepele tapi membuat Allah marah, Pak. Dengan kita mengucapkan seperti itu, berarti apa? Kita setuju bahwa Allah itu punya anak, gitu loh. Perkataannya simple, tapi ini bisa membuat Allah marah. Kalau mereka mau ke rumah kita ya, kalau bahasa linggaunya apa? Sanjo ya, sanjo. Kita terima Lebaran. Idul Fitri mereka mau ke rumah kita terima. Toleransi itu bukan berarti kita harus pasang muka garang sama mereka. Sekali-kali senyum nggak apa-apa, Pak, sama mereka. Untuk apa? Agar mereka tahu bahwa Islam itu indah. Oh, akhlaknya bagus juga ya ini orang Islam ini. Karena kalau kita keluar, Pak, ya, yang kita bawa itu bukan personal, tapi semua. Oh, Muslim ini, orang Islam ini, apalagi kita belanja ke mereka, ya, sangkutan masalah dunia sama mereka, ya. Kalau selip nota, wah, tidak tuh menung Islam. Nah, siapa yang kena? Semuanya, padahal satu orang oknum ini, ya. Tapi kalau kita mau berbuat baik sama mereka, itu boleh. Kita tetap membenci mereka dalam urusan agama. Kita nggak mau ikut campur urusan mereka. Tapi kalau mereka minta tolong sama kita perkara dunia, maka kita sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai tetangga yang baik, kita boleh untuk menolongnya. Seperti apa? Pasangkan genteng misalnya. Tetangga kita non muslim nih, ya, gentengnya bocor, dia nggak bisa untuk masang genteng, udah tua misalnya. Mas, tolong Mas pasangin genteng saya, Mas, bocor. Ya boleh, kita bantu. Tapi kalau dia nyuruh kita sama keluarga kita bantu-bantu masak misalnya di acara perayaan hari raya mereka, maka kita tolak. Maaf Pak, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian. Ini dalil untuk mereka non muslim, ya, untuk mereka non muslim, bukan ke sesama muslim. Ingat, ya. Ini sesama muslim beda pendapat fikih ini, Pak, ya. Cara wudhu, ya, cara sholat bisa berbeda fikih. Apa kata mereka? Terserahlah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian. Ini salah, ini dalilnya benar tapi penempatannya salah, ya. Kita sholat di tempat ini, Pak, ya, caranya macam-macam. Ada yang takbirnya seperti ini, ada takbirnya seperti ini, ya. Kita kasih uzur. Oh, mungkin dia belum tahu. Oh, mungkin dia belum paham cara sholat, ya. Kita kasih uzur, ya. Ingat ya, kasih uzur. Jangan lihat teman kita beda sholat sedikit, beda cara sholat, gerakannya misalnya, yang nggak mengeluarkan dari rukun, langsung kok gini sih sholatnya, ya. Langsung kita merasa kita paling benar. Nah, ini justru kita yang salah kalau seperti ini, ya. Lakum dinukum waliyadin itu untuk non muslim, ya, perlu diperhatikan. Dan kita harus berlepas diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan agama mereka. Ingat ya, simbol-simbol, ya, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Walaupun nyanyian itu sebenarnya nggak boleh, Pak. Ya. Nyanyian itu nggak boleh. Apalagi yang suka main sosial media ini, konspirasi gitu yang saya maksud tadi. Ini konspirasinya mereka ini macam-macam, Pak. Ya. Anak-anak kita ini distelkan lagu apa? Selamat ulang tahun, gitu kan. Setelah di konspirasi seperti ini, akhirnya apa? Kaum muslimin latah, Pak. Latah ikut-ikutan. Ikut-ikutan merayakan kurang tahun. Seharusnya, Pak, ya, Bapak Ibu-ibu, ini nasihat untuk kaum muslimin sekalian yang masih merayakan. Seharusnya Bapak Ibu, ketika jatuh tanggal hari ulang tahun kita tuh sedih, Pak. Kita sedih kenapa? Umur kita berkurang, usia kita bertambah, ya. Amal kita sedikit, dosa kita banyak, ya. Jangan tertipu dengan usia, Pak.
Ada yang usianya 90 tahun nggak mati-mati ada, Pak. Ada yang baru lahir mati ada, Pak. Kelas 3 SD mati banyak, Pak. Ya. Jadi jangan tertipu. Hari ini dirayakan ulang tahunnya, malam nanti tabrak mobil ada, Pak. Ya. Jadi jangan tertipu. Ini tidak menambahkan keimanan. Walaupun dibungkus secara syar'i. Oh, pestanya nggak pakai lagu-lagu disco, pakainya nasyid misalnya. Oh, ini dirubah ke ngasih makan anak yatim misalnya. Oh, ulang tahun ngasih makan anak yatim. Ngasih makan anak yatim boleh, Pak. Sangat dianjurkan malahan. Ya. Tapi tidak harus menunggu momen-momen tertentu kalau mau bersedekah. Ya. Ini perlu kita garis bawahi. Dan kita harus berlepas diri, Pak. Islam ini mudah, simple. Ya. Apalagi masalah kayak gini, ini mudah, simple sekali. Agama Islam. Ya. Kita harus berlepas diri dari simbol-simbol ya, lagu-lagu, apalagi kita yang ini usahakan jangan lah ya. Punya anak-anak kecil ya usia 4 tahun, 5 tahun udah dikasih handphone, Pak. Udah dikasih gadget. Kalau bisa jangan, Pak. Ya. Karena apa? Kita nggak 24 jam ngawasin. Maknya lagi masak, bapaknya kerja, anaknya dikasih handphone. Biar apa? Biar diem. Apalagi yang punya pembantu di rumah. Yang alhamdulillah Allah mudahkan punya pembantu di rumah. Suami istri kerja, anaknya punya pembantu di rumah, anaknya diasuh pembantu. Boleh nggak seperti itu? Ya, hukum asalnya boleh, monggo silahkan. Tapi tetap kita harus kontrol, harus diawasin pembantunya ini. Karena banyak kejadian, Pak. Bapak sama ibunya kerja, anaknya masih kecil diasuh sama pembantu, anaknya dikasih handphone. Pembantunya ya buka sosial media ya. Anaknya nggak nangis, jadi kasih handphone, seneng. Tapi apa yang ditonton? Dari situlah anaknya bisa tahu hantu, bisa tahu pocong ya. Bisa tahu lagu-lagu simbol-simbol apa? Simbol-simbol agama-agama non muslim ya. Ini bahaya, Pak. Kemudian ini adalah syariat ya. Agar meninggalkan segala sesuatu ya, yang menjadikan dekat kepada Allah apabila dia tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya kemarin masih ingat? Yang pertama dia harus hidup, dia harus hadir, dia harus mampu. Kalau kita mau minta doakan, boleh, Pak. Minta doa sama orang tua kita lebih utama. Yang masih punya orang tua, bapak-bapak usia 40, 50 tahun yang masih punya orang tuanya udah sepuh, udah 70 tahun, bolak-balik kontrol ke rumah sakit air bunda, nggak apa-apa, Pak. Jalanin aja. Ya. Ini pintu surga kalian ini. Ya. Kalau bapaknya 70 tahun masih sehat, usahakan telepon orang tuanya, tanya, Pak, apa kabarnya, Pak? Udah makan belum, Pak? Ya, jangan lupa minum vitamin, Pak. Ya. Ini pintu surga kita, Pak. Kemudian minta doakan. Pak, tolong doakan, Pak, saya mau usaha baru ini, Pak. Mau buka usaha baru, Pak. Tolong doakan, Pak, bisnis saya semoga lancar, Pak. Boleh. Ya. Boleh sekali. Apalagi ini kalau membahas masalah orang tua ini ya, apalagi kita bisa membawa orang tua kita tinggal ke rumah kita, ya, tinggal bersama kita di rumah. Rumah ini hebat, ini top ini. Kalau bisa, tapi 90% orang tua itu ndak mau. Ben elek penting omahe dhewe, walaupun jelek yang penting rumah sendiri kata orang tua. Ya. Di kampung sana mungkin ada yang orang tuanya di mana, Cimahi misalnya, di Bandung ya, mau bawa ke Linggau ya nggak mau dia. Oh enak kok tinggal di sana gitu kan.
Ini kalau bisa. Tapi orang tua kalau disuruh tinggal ke rumah kita itu dijadikan ratu, Pak. Ya, dijadikan raja di rumah kita. Bikinkan kamar sendiri, ya, bikinkan ruangan sendiri, ya, difasilitasi. Jangan dibawa ke rumah kita untuk momong putu nih, ngasuh cucunya. Daripada bayar pembantu, mending mamak baik suruh sini, ya, suruh ngasuh si kecil, suruh bantu masak. Ini durhaka, Pak. Ini ciri-ciri anak yang durhaka. Hati-hati, ya. Kemudian dia hidup, ya. Kalau dia hadir, dia hidup dan dia mampu untuk mendoakan kita, untuk menjadikan kita dekat kepada Allah. Ini boleh. Itu tentang tafsir atau bab yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Kemudian masih perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala tentang makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini ringan di lisan tapi berat di timbangan, Pak. Kalimat syahadat itu kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Dan ini adalah kunci surga. Ini adalah kunci surga. Kalau mau masuk surga, syaratnya harus mengucapkan la ilaha illallah dulu. Tanpa la ilaha illallah la yumkin, gak bakal mungkin bisa masuk surga. Maknanya apa? Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya dan mengamalkan. La ilaha illallah menafikan hak penyembah dari selain Allah, siapapun dia, baik itu dari kalangan malaikat, nabi, rasul, jin, ya, siapapun mereka, ya, harus dihilangkan. Dan illallah adalah penetapan haknya Allah semata untuk disembah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus menghilangkan semua sesembahan, menghilangkan semua yang disembah selain Allah, dan kita harus mengingkarinya. Dan kita harus menetapkan hanya satu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna secara global dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena apa? Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak, Pak. Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak. Di beberapa negara ada gajah jadi Tuhan, tikus jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan. Haram katanya makan sapi. Ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gitu loh. Padahal enak ini, Pak. Kenapa yang Allah halalkan ini jadi diharamkan? Cicak jadi Tuhan, ini banyak, Pak. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, ya, akan membahas tentang tafsir la ilaha illallah yang batil atau yang salah. Yang pertama adalah la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada sesembahan kecuali Allah.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sekilas benar tapi kurang tepat. Karena maknanya apa? Sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. Ini maksudnya. Jadi, la ilaha illallah kurang tepat kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ingat ya yang benar tadi ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang punya anak-anak kecil ya, mulai diajarin dengan benar tentang kalimat la ilaha illallah. Kita sebagai guru ya, guru SD terutama Pak. Guru SD pernah mengajarkan tafsir la ilaha illallah kepada anak-anak usia kelas 2, kelas 3 sampai didatangin sama orang tuanya. Ya, ini nggak mau menerima Pak. Kita di sekolah ngajarkan, ini loh kita bawa kitab ini ya. Kita sebelum mengajar, kita punya dalil nih ya. Sebelum kita jadi guru, kita harus belajar dulu kan. Kita punya pegangan, setelah kita mengajarkan, orang tuanya nggak terima. Ngapo ribet nian sekarang arti la ilaha illallah ini. Anak aku udah hafal-hafal katanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tinggal ganti ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah selesai gitu ya. Subhanallah. Sudah kita jelaskan, Pak, artinya itu Pak ya. Dengan cara yang baik ya. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini arti yang benar Pak. Dan ribetnya kau nih. Subhanallah. Ini gimana ini ya? Padahal ini adalah arti yang benar. Tapi kita harus meninggalkan perdebatan. Ini debat kusir. Ini orang nyari kebenaran ini orang nyari pembenaran bukan nyari kebenaran. Maksudnya dia tuh oh ya sudah Pak, ganti aja Pak. Tidak Tuhan selain Allah. Nah, ini maksudnya ya. Tapi kalau masalah prinsip seperti ini, kita harus pegang kuat-kuat prinsip kita, Pak. Ya. Ingat ya, kalau masalah akidah, tidak ada toleransi. Masalah akidah, keyakinan, itu tauhid tidak ada toleransinya. Kalaupun kita berseberangan sama mereka, tetap kita sampaikan dengan cara yang baik. Lah ngapa tidak boleh pakai ini? Aku cincin ini emang asli nian Mas. Ini bisa melindungi aku dari bacokan begal misalnya. Oh iya Pak, oh iya, bagus berarti Pak. Beli di mana Pak cincinnya? Nah ini nggak apalah toleransi sekali-sekali. Ini nggak boleh ya. Makanya Pak, di zaman sekarang ya, kita yang mengamalkan sunnah ya, itu seperti apa? Menggenggam bara api. Orang yang mengamalkan sunnah ya, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu seperti menggenggam bara api. Kenapa menggenggam bara api? Arang itu Pak. Kalau nggak kuat apa yang terjadi? Lepas. Addu alaiha bin nawajis kata Rasulullah SAW. Gigitlah sunnah itu seperti kalian gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah ini seperti menggigit jari kita dengan gigi geraham? Kenapa? Gigi geraham yang mana? Yang mana dok? Ini dok ya? Pinggir ya? Gigi geraham ya? Kalau di gigi seri Pak, lepas Pak. Gigi taring, lepas. Coba tangan kita masuk ke gigi geraham, tarik Pak. Tangan kita yang sakit Pak. Nggak bisa lepas ya? Susah lepasnya. Kata Rasulullah SAW, gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Karena apa? Seperti menggenggam bara api. Kita pakai baju syar'i, Pak. Ya. Pakai baju yang rapi, yang sesuai sunnah. Kalau nggak tahan sama omongan tetangga, Pak, dilepas, Pak, ganti baju yang lain. Ya. Pakai jenggot kayak gini, Pak. Ini kalau nggak tahan sama omongan orang lain, Pak, udah saya cukur ini, Pak. Ay Mas, mentang lamiaro kambing laju ini. Bisa ikut acak kambing ini. Subhanallah Pak.
Kalau nggak suka minimal jangan ngejek, Pak. Ya. Minimal jangan ngejek. Karena Bapak-bapak dan Ibu, dengan kita mengejek sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Ya. Bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, apakah kepada Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengejek, memperolok-olok? La ta'taziru, jangan kamu minta maaf, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian sudah kafir setelah beriman. Gini gara-gara apa, Pak? Dalil ini, ayat ini, ketika pulang perang, istirahat di suatu lembah, ya, para sahabat kan banyak, Pak, berpisah pencar-pencar. Ya, sahabat yang inti, ya, yang bersama Nabi Muhammad SAW di tempat sendiri. Sahabat yang garda terdepan, mereka tempat sendiri-sendiri. Dan ada sekelompok sahabat yang ngobrol bercanda, niatnya nggak ngejek, Pak. Apa kata mereka? Aku nggak pernah lihat orang, ya, yang perutnya besar, makannya banyak, tapi kalau perang lari duluan. Kecuali itu Muhammad sama teman-temannya. Ngejek Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab dan teman-temannya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan itu pada Nabi Muhammad SAW. Didatangi orang ini, para sahabat ini, ya. Kemudian turunlah ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kamu minta maaf, karena sesungguhnya kalian sudah kafir setelah beriman. Para sahabat ini setelah dibacakan ayat ini merengek minta ampun kepada Nabi Muhammad SAW, narik tali kekang unta Nabi Muhammad SAW. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf, sesungguhnya kamu sudah kafir setelah beriman. Ya. Ini pelajaran untuk kita, Pak. Ya. Katakan kalau kita lagi jalan sama anak kita misalnya kan, sama adik kita yang masih kecil, ya, ponakan kita, jalan di tempat perbelanjaan, ketemu ikhwan dan akhwat misalnya, yang istrinya pakai cadar, yang akhwatnya salahnya setengah betis, pakai jubah, jenggotan. Nah, itu sunnah Nabi. Nah, itulah baju yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Biar anak-anak kita tahu. Ya. Lebih utama lagi kalau kita mulai mengamalkan sunnah. Ya. Pakai jenggot. Aku tidak cocok pakai jenggot, Mas. Kata siapa, Pak? Justru jenggot ini yang menambah kewibawaan. Ya. Wanita yang fitrahnya masih lurus, dia suka dengan laki-laki yang berjenggot. Ya. Bahkan kalau nggak salah tahun 2016 di majalah As-Sunnah itu dibahas penelitian Amerika itu, ya, negara kafir ini, ya, meneliti lebih panjang jenggot lebih menambah konsentrasi untuk perang. Makanya sebagian besar negara-negara luar negeri itu tentaranya boleh berjenggot, ya. Tapi di Asia ini sedikit ya seperti itu. Ya. Kalau nggak suka minimal jangan ngejek, diem aja. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menjelaskan tafsir la ilaha illallah yang salah. La ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Kalimat ini sekilas benar, tapi kurang tepat. Ya. Bahkan termasuk salah kata Syekh Shalih Fauzan. Artinya yang dimaksud adalah bukan ini, karena ini hanya mengakui tauhid rububiyah Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Ini hanya mengakui sisi rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Ya, mengakui bahwa Allah yang menurunkan hujan,
Allah yang menciptakan manusia. Ya, ini namanya rububiyah, termasuk pembagian tauhid. Tauhid rububiyah itu tidak cukup untuk mengakui keimanan kita, Pak. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengakui bahwasanya bumi ini yang menciptakan siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki pada kalian? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah dan beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan patung-patung 360 patung di sekitar Ka'bah, mereka tidak mau. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu tidak cukup untuk mengatakan kita beriman kepada Allah. Kemudian la ilaha illallah, ada yang mengartikan tidak ada hakim penentu selain Allah. Ini juga sebagian dari makna la ilaha illallah. Tapi itu bukan yang dimaksud, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Karena makna tidak ada hakim penentu hukum selain Allah itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa diri kita beriman. Ya, ini termasuk sebagian dari arti dari la ilaha illallah. Tapi kalau disebutkan artinya tidak ada hakim selain Allah, itu tidak cukup. Yang benar apa tadi? La ma'budah bihaqqin illallah. Semua yang di atas tadi, ya, 3 hal tadi itu semuanya batil dan kurang tepat. Arti la ilaha illallah yang batil tadi, Bapak dan Ibu, sudah banyak dijumpai di buku-buku agama. Di buku-buku agama, ya, di kitab-kitab tafsir, ya, sudah mulai banyak beredar di toko-toko buku, ya. Makanya kalau kita mau membelikan buku agama pada anak-anak kita, ya, pada saudara-saudara kita, kita harus selektif. Lihat dulu penerbitnya siapa, penulisnya siapa, ya. Bila perlu tanya sama ustadz yang mumpuni lah, ya. Bukan harus sama saya. Bisa sama Ustadz Subhan, Ustadz Yusuf, ya, hafizallahu ta'ala. Tanya sama mereka. Minta rekomendasi buku yang harus ada di rumah. Ini penting, Pak. Buku-buku yang harus ada di rumah. Insya Allah semuanya punya ruang tamu di rumah, ya. Insya Allah, ya. Punya meja atau kursi yang khusus untuk menerima tamu. Nah, biasanya di bawah mejanya itu ada rak, atau dibuatkan rak di sekitar situlah, ya. Dan buku ini usahakan ada, Pak. Usahakan ada. Buku apa? Buku tauhid, ya. Kitab tauhid itu yang terjemahan banyak, Pak. Kitab tauhid, usul salasa, ini kalau bisa ada. Harganya nggak sampai 200.000, Pak. Kadang kita sekali makan di luar, ya, setiap pekan itu makan di luar sama keluarga sampai 150.000, ya. Makan pecel lele aja kalau udah bertiga itu udah berapa? 80 ribuan kayaknya, ya. Buku ini insya Allah nggak sampai menguras kantong kita, Pak. Usahakan setiap bulan beli buku, Pak. Beli buku satu nggak apa-apa. Ada rezeki lebih beli 2, ya. Ay, Mas, aku nih sibuk, Mas, jago toko, balik maghrib, balik kadang malam, ya. Ingat, Pak, kalau kita nggak sempet baca, minimal anak cucu kita baca nanti, Pak. Ya. Dan kita insya Allah dapat pahala jariahnya kalau mereka mendapatkan hidayah dari buku tersebut. Ini yang kita niatkan. Walaupun kita nggak sempet bacanya, insya Allah ini bermanfaat dan investasi yang menguntungkan, insya Allah, Pak. Ya. Buku harga 80.000 itu udah bagus, udah tebel bukunya, Pak. Ya. Taruh di rumah. Kalau yang istrinya di rumah, mungkin istrinya kalau anaknya tidur bisa baca-baca buku, ya. Buku fikih wanita itu di rumah usahakan ada, Pak. Ya.
Usahakan ada, atau lebih mantap lagi ada jadwal khusus. Jadwal khusus 1 pekan 2 kali ya, saling membacakan sama istrinya di rumah sebelum tidur misalnya. Dek, coba bacain dek dari halaman sekian sampai sekian. Padahal kita sudah baca. Ya, dibacakan sama istrinya di rumah. Insya Allah itu bermanfaat, Pak. Dan mengenai kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun, Pak. Rukun. Rukunnya hanya 2, tidak banyak, Pak. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu berarti menghilangkan. Wal isbat berarti menetapkan. Menghilangkan semua sesembahan yang diibadahi selain Allah dan menetapkan hanya satu. Yaitu siapa? Allah. Kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih percaya sama hal-hal gaib, percaya sama orang yang mengetahui hal gaib, ini berarti belum sempurna la ilaha illallahnya, Pak. Dia penampilannya syar'i ya. Penampilannya muslim banget lah, di KTP-nya Islam. Tapi kalau lagi butuh sesuatu, dia safar ke Jawa. Kemana, Pak? Ke Gunung Kelut. Minta sama mbahnya penunggu sana. Oh, kejauhan lah kalau Gunung Kelut. Lari ke kebun ya, ke hutan, nyari puyang. Di situ ada puyangnya, Pak ya. Kata mereka, Pak. Pernah saat ketemu seperti ini? Pernah, Pak. Ini sebagai contoh aja ya, contoh ya. Kita nunggu duren nih, bermalam. Ya, di hutan nunggu duren. Sama orang yang punya kebun ini, bunyi duren gimana? Duk, misalnya gitu kan. Buah pertama. Kita datang jam 9 malam. Oh, jangan diambil. Ngapa, Pak? Itu untuk puyang. Hah? Maksudnya, Pak? Saya pikir puyang itu kakek. Betul ya? Kakek. Karena ada kakek di rumah tadi, kita kumpul di rumahnya. Bukan. Kakeknya kakek lagi ya. Jadi yang buka pertama kali lahan ini, yang nanam pohon katanya. Nanam pohon itu udah puluhan tahun ini ya umurnya. Makanya kakeknya itu yang nanam pohon ya. Jadi buah pertama setiap malam itu jangan diambil. Ini khusus untuk rohnya puyang ini. Ini kira-kira akal kita masuk nggak, Pak? Nggak masuk, Pak. Sudah meninggal, Pak, puyangnya. Sudah, tahun berapa kemarin itu? Sudah selesai lah, 1000 hari gitu. Oh. Tapi yang kami yakini itu rohnya itu masih di sini. Jago kebon. Hah? Padahal, Pak, kalau kita mau belajar agama dengan benar ya, rohnya itu sedang ditanya sama malaikat. Mungkin sedang diazab oleh malaikat melalui perintahnya Allah. Ini pentingnya dakwah tauhid, Pak. Dakwah tauhid ini perlu masuk kampung-kampung, Pak. Emang bisa, Ustaz? Bisa, tapi sulit. Dakwah ini bisa masuk kampung-kampung tapi sulit. Karena kalau nggak diselamatkan, siapa lagi yang menyelamatkan mereka, Pak? Orang di kampung-kampung dusun-dusun ini. Saya kira saya lari ke Sumatera ini, oh nggak ada lagi lah kesirikan gitu kan. Ternyata masih ada. Mau panen, ya, mau panen, besok mau panen, padinya udah menguning, udah mau roboh, taruh apa? Sesaji, nasi tumpeng kuning gitu kan, lauk ayam ungkep, ayam utuh, ya, bunga-bunga, rokok, ada rokoknya lagi, Pak, di situ, Pak. Keliling mengitari sawah. Biar apa? Biar berkah, nggak gagal panen. Subhanallah, gimana ini? Ya, mereka tuh butuh dengan dakwah kita, Pak. Ya. Ini nasihat untuk saya pribadi dan pada teman-teman sekalian. Kita semua nggak wajib jadi ustadz, tapi kita wajib berdakwah dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita nggak bisa ngisi kajian, minimal kita nyebarkan flyer lah. Ya.
Abu Ammar yang bikin player kita sebarkan, ya kan? Ini kalau bisa, itu minimalnya, Pak. Kalau nggak sempat juga, kita punya harta, pakai harta kita, Pak. Ya. Berdakwah pakai harta kita. Punya buku kecil, ada Pak buku-buku saku itu harganya cuma 5.000 kalau nggak salah. Buku saku tentang usul salasa, 3 landasan utama yang wajib diketahui setiap muslim. Harganya 5.000. Paling sekitar 30 halaman, matannya itu ringkasannya. Buku saku besarnya ukuran kantong baju. Ya. Ini kalau punya kelebihan harta, beli ini Pak, bagiin ke masjid-masjid Pak. Luar biasa nih pahalanya insya Allah Pak. Ya. Ini kita wajib berdakwah. Tidak harus jadi ustadz. Kalau semua jadi ustadz, siapa yang didakwahi jadian? Semuanya nggak harus jadi ustadz, tapi wajib berdakwah dengan ilmu. Yang lebih besar lagi pahalanya apa? Jadi guru TK. Jadi guru TK ini Masya Allah pahalanya luar biasa. Ngajarkan anak-anak, ayo nak kalau turun membaca, kalau turun tangga membaca tasbih, subhanallah, ya sama-sama, misalnya gitu kan. Ini anak diamalkan terus nih. Subhanallah artinya apa nak? Maha suci Allah, terus diulang-ulang sama anak-anak TK. Ya. Kalau nanjak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diamalkan terus sama anak-anak TK ini sampai dia besar nanti. Mengajarkan Al-Fatihah. Ya. Sama artinya juga diajarkan sama anak TK, sama anak SD kelas 1. Ini pahalanya luar biasa nih Pak. Ya subhanallah. Ini kalau bisa. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu ya, dan mengamalkannya dan berdakwah sesuai kapasitas yang kita miliki. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid. Kita akhiri pertemuan kita sore hari yang berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.